Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iktut Hari Putra Ananda, NIM 220-30024, Manajemen M1P20. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang analisis SWOT usaha kecil menengah di Kota Palu. Kita masuk ke pendahuluan. Hampir semua lembaga dalam pendekatannya banyak menggunakan kajian SWOT. Hal tersebut dilakukan oleh semua lembaga untuk mengkaji kekuatan dan kelemahannya pada lembaga tersebut sebelum menentukan tujuan dan menggariskan tindakan pencapaian tujuan yang merupakan konsekuensi logis yang perlu ditempuh perusahaan agar supaya lancar dalam operasionalnya. Masuk ke pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Tujuan dan manfaat analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Dan manfaatnya adalah membantu menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Serta tanpa adanya informasi tersebut, kita tidak dapat mengetahui seberapa besar potensi pasar, minat dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan, serta tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha. Analisis SWOT Narasop. Ini adalah contoh macam-macam barang yang dijual di Narasop. Narasop adalah tempat yang tepat dalam mendapatkan baju ataupun pakaian yang kita butuhkan. Berbagai jenis pakaian seperti baju gaun, baju singlet, ataupun kemeja dapat Anda pikirkan jika ingin membeli berbagai jenis pakaian tersebut di Narasop. Sehingga Anda akan mempunyai banyak pilihan dalam memilih dan membeli berbagai macam jenis pakaian tersebut. Dan juga tersedia berbagai barang produksi dalam dan luar negeri yang didatangkan langsung. Soal kualitas dan ketahanan, barang tidak perlu diragukan lagi karena telah banyak konsumen yang mengakuinya. Serta itu, harga yang ditawarkan juga masih dalam jangkauan para pembeli. Kita masuk pada analisis SWOT Narasop. Kekuatannya adalah konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update trendy terkini. Kemudian harganya merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik, lokasi yang mudah dijangkau dan tempat yang nyaman. Mengutamakan model terbaru dan kekinian sesuai tren, keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Kemudian kelemahannya adalah kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang, terkadang harus menunggu untuk mendapatkan barang yang dipesan. Kemudian modal untuk pembelian barang yang cukup besar dan masih belum bisa memproduksi barang sendiri sebagai brand unggulannya. Kemudian kesempatannya adalah permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung oleh tren pakaian yang terus berkembang. Masih jarangnya toko pakaian yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lainnya. Sosial media yang sangat membantu untuk pemasarannya dengan cepat.
Kemudian ancaman yang akan dialami adalah mulai banyak penjual yang bermunculan, menawarkan harga yang terkadang jauh lebih murah. Harga dari supplier yang semakin mahal dan peraturan pajak yang selalu berubah-ubah dari pemerintah. Kemudian ongkos kirim barang yang selalu bertambah. Kita masuk kepada kesimpulan. Kajian SWOT merupakan analisis yang cukup baik, efektif, dan efisien sebagai alat yang cepat dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan perusahaan, baik itu kemungkinan yang terbaik maupun yang terburuk. Kajian SWOT sebagai alat bantu untuk memperluas dan mengembangkan visi dan misi suatu organisasi, juga dapat melihat kemungkinan perubahan masa depan suatu perusahaan. Kunci keberhasilan didukung oleh sumber daya manusia, dukungan manajemen yang baik, kualitas media yang baik, pelayanan yang memuaskan, serta harga yang cukup bersaing. Analisis lingkungan internal dan eksternal merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi suatu keberhasilan. Keempat komponen utama yaitu efisiensi, inovasi, kualitas, serta respon terhadap pelanggan yang menentukan keunggulan kompetitif. Yang terakhir adalah SWOT ini diharapkan dapat memberikan gambaran tahap-tahap perumusan tujuan dimulai dari visi dan misi yang menghasilkan nilai-nilai. Kemudian visi dan misi dan nilai-nilai tersebut baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang analisis SWOT UMKM di Kota Palu.